Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pelajaran akidah wa akhlak. Sekarang kita akan membahas atau menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah halaman 33. Tauhid uluhiyah yaitu kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Uluhiyah sendiri itu berasal dari kata al-ilah. Ya, uluhiyah berasal dari kata al-ilah yang artinya Tuhan yang disembah. Ya, maka dengan demikian tauhid uluhiyah itu artinya kita menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi orang yang beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Ia memintanya hanya kepada Allah. Ia tawakal hanya kepada Allah. Ia takut hanya kepada Allah. Dan semua jenis ibadah ia tujukan hanya kepada Allah saja. Maka ia telah mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Artinya ya singkatnya tauhid uluhiyah itu seorang hamba ia beribadah hanya kepada Allah saja. Ini intinya daripada tauhid uluhiyah. Apa ibadah itu? Ibadah artinya ketaatan yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan kepada Allah secara utuh. Yep. Ibadah memiliki makna yang luas. Dia tidak hanya sebatas kepada sholat, puasa, zakat, haji. Tidak hanya sebatas itu. Semua apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang apabila dilakukan oleh seorang hamba maka itu dikatakan ibadah. Segala kebaikan Allah cinta kepada kebaikan itu. Baik berupa ucapan atau berupa perbuatan maka ini akan bernilai ibadah. Namun ibadah yang paling pokok, yang paling inti adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang hamba ia tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadahnya. Demikian juga ibadah yang paling pokok adalah seorang hamba ia menjalankan rukun agama. Meliputi rukun iman, juga rukun Islam. Serta ihsan. Rukun iman, rukun Islam dan rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ini juga merupakan pokok agama yang harus dijalankan oleh seorang hamba. Selain ia mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, maka dia juga harus menjalankan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini semua harus kita jalankan. Ini juga merupakan pokok dalam agama kita. Demikian pula dia harus menjalankan pokok agama Islam, yaitu rukun Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Dan juga ia menjalankan ihsan. Ihsan itu artinya sebagaimana Nabi SAW bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka setidaknya engkau merasa Allah melihatmu. Artinya seorang hamba ketika ia beribadah kepada Allah seakan-akan dia langsung melihat Allah.
Jadi hamba itu dia khusyuk dalam ibadahnya. Kalau dia tidak bisa langsung melihat Allah, maka dia harus merasa kalau dirinya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibadah-ibadah yang harus dijalankan oleh seorang hamba. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya ibadah yang harus dilakukan oleh seorang hamba, yang pertama adalah ia harus mentauhidkan Allah. Ini adalah ibadah yang paling pokok. Ini ibadah yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia menjalankan rukun iman. Kemudian menjalankan rukun Islam. Kemudian ihsan. Ihsan itu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia melakukan segala kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu dicintai oleh Allah. Kebaikan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh seorang hamba, ya apabila dilakukan oleh seorang hamba, ya maka itu akan bernilai ibadah. Selain daripada itu, termasuk bagian daripada ibadah adalah ia berdoa kepada Allah, berserah diri, khusyuk, bertobat, mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah, menyembelih kurban. Semua itu termasuk ibadah. Demikian juga ia berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada guru, membaca Al-Quran, bersedekah kepada fakir miskin, jujur, sopan, berkata yang benar, berkata yang lemah lembut, tersenyum, menyingkirkan gangguan di jalan, memiliki sifat malu. Ayat, semuanya bernilai ibadah. Yang apabila seorang hamba melakukan kebaikan-kebaikan ini, amalan-amalan ini, maka dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tujuan hidup manusia. Kita sama-sama tahu anak-anak soleh sekalian dirahmati Allah, bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mengadakan manusia di permukaan bumi ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan asal. Allah ciptakan kita dan saudara kita dari kalangan jin, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Ibadah yang bagaimana? Yaitu melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan segala kebaikan-kebaikan yang bisa sebutkan tadi, itu namanya ibadah. Ya. Ibadah itu ada dua, anak-anak sekalian. Yang pertama ada ibadah mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang Allah perintahkan di dalam syariatnya. Ini mahdoh namanya. Seperti puasa, sholat, zakat, haji. Nah, ini kan yang Allah perintahkan di dalam syariatnya. Ini namanya mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh. Perintah yang tidak disebutkan di dalam syariatnya. Yaitu ya seperti kita menyingkirkan gangguan di jalan. Kita juga tersenyum. Kemudian kita berkata-kata yang baik kepada orang lain. Nah, semua ini kan sifatnya muamalah. Ini semua sifatnya interaksi sosial. Ya, tetapi bila dilakukan oleh seorang hamba, maka akan bernilai ibadah. Sesuatu yang sifatnya sosial, kebaikan-kebaikan dilakukan terhadap sesama manusia, maka ini bernilai ibadah. Ya, jadi Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah, kebaikan seperti yang telah disebutkan tadi. Di sini Allah perintahkan kepada kita agar kita beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada selainnya.
Sebab Allah itu maha kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Bahkan seandainya semua manusia tidak mau beribadah kepada Allah, Allah tidak merugi. Jadi perintah Allah ibadah kepada manusia itu bukan untuk Allah. Untuk siapa ibadah itu? Kenapa Allah suruh kepada kita? Kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah? Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sebenarnya kepada hamba. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jadi untuk siapa ibadah itu? Kenapa Allah perintahkan? Ibadah itu untuk hamba itu sendiri. Itulah baiknya Allah itu. Itulah baiknya Allah. Ibaratkan begini. Katakanlah dalam urusan dunia ya, gambaran keduniaan. Siapa yang ada orang yang mau ke Jakarta. Ada orang yang mau ke Jakarta dari Bogor ke Jakarta, dari Lombok ke Jakarta. Ya. Orang yang ditawarin, kamu mau ke Lombok? Iya, benar, saya mau ke Lombok. Saya kasih kamu uang 1 juta dan kamu naik pesawat gratis. Masuk pesawat itu gratis, dikasih lagi uang 1 juta. Nah itulah, seperti itulah perumpamaannya. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala ya suruh kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ibadah itu kepada kita. Allah memberikan ibadah itu kepada kita, maka itu ibadah hanyalah untuk kita sehingga hamba itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah suatu kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya, Allah memberikan sesuatu kebaikan untuk kita dengan memerintahkan ibadah kepada Allah. Andai kena para hamba, semua makhluk Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah, maka Allah tidak rugi. Sedikit pun Allah tidak akan merugi. Maka seorang hamba tidak boleh dia sombong, dia angkuh, ya, dia merasa cukup, tidak perlu dengan ibadah. Andai kan dia ibadah juga, Allah juga tidak perlu, Allah juga tidak butuh. Ya, dari Allah itu maha kaya. Kita beribadah kepada Allah ini untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau ingin masuk surga, kata Allah, ibadahlah hanyalah kepada Allah. Jika hati seorang hamba telah merasakan manisnya ibadah, niscaya ia akan mengetahui bahwa tidak ada yang lebih nikmat dan lebih baik daripada ibadah tersebut. Ibadah itu nikmat. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam hidup. Dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan dia tidak akan merasakan capek ibadah itu. Kalau dia duduk membaca Al-Quran sampai berjam-jam tidak merasakan capek. Bahkan kalau orang yang sholat qiyamul lail sampai berjam-jam berdiri tidak akan capek. Orang yang sholat tarawih tidak akan capek. Orang yang puasa meskipun dia kelaparan tidak akan capek. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat ibadah. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya kita merasakan nikmat ibadah itu? Caranya, dia harus membiasakan diri dalam beribadah kepada Allah. Dia harus berjuang. Dan dia harus melawan kemalasan. Ada kalanya seorang hamba ketika hendak beribadah agak berat di dalam hati. Maka pada saat itulah dia harus paksakan dirinya. Dia paksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Maka lama-lama dia akan merasakan manis dan nikmat ibadah. Kemudian yang kedua, caranya dia harus berdoa kepada Allah. Memohonlah kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu ini dalam beribadah. Ya Allah, bantulah hamba supaya hamba kuat untuk menyembah-Mu ya Allah.
Ya Allah, kuatkanlah hamba supaya hamba bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dia harus berdoa kepada Allah. Yang ketiga, hendaklah kita meningkatkan selalu kebaikan-kebaikan kita. Sebab kebaikan-kebaikan itu anak-anak sekalian akan memberikan pengaruh di dalam hati. Orang yang melakukan banyak kebaikan dia akan merasakan manisnya iman dan mudah dalam beribadah kepada Allah. Seperti ia berbakti kepada orang tua, ia berbagi-bagi, ia murah senyum, ia membantu orang lain. Ketika ia melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka ini akan memberikan pengaruh terhadap hatinya. Sehingga hatinya pun akan menjadi baik, sehingga dia merasakan nikmatnya ibadah. Sebagaimana halnya perbuatan buruk itu akan memberikan efek pada hati juga. Hati akan berkarat, hati itu akan berat dalam beribadah kepada Allah. Akibat daripada dosa, akibat daripada perbuatan buruk yang dilakukan. Jadi anak sekalian, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, maka niscaya kita akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang Ustaz bahas di sini. Aku liqul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.